Oke, Ana sempat pernah ikut pidato bahasa Inggris tingkat nasional waktu itu ya, pidato. Dan saya ikut itu di Madura, tingkat nasional. Banyak ya pengalaman ya. First of all, let's thank to Allah the Almighty, the Absolute One, the Distinct One, the Unique One, the Lord of the Universe, and the Kings of the Kings, for has been giving us mercies and blessing until we can attend this meeting today. Secondly, our invocation and greeting always to be with our Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, who has and who has divided us from the suffering to the freedom, so we can experience give sweet of Islam and iman. Gitu biasanya. Sombong banget Ustaz Fahmi ya, pintar bahasa. Enggak, Anda enggak pintar bahasa Inggris. Ya. Oke, saya sapa Rehana, apa kabar? Ya Allah, anaknya siapa kok makin tua? Ya kan makin tua, Bambang, masa kamu makin muda? Nyerok kidul kamu. Semakin tahun semakin muda, awet muda. Ya, apa kabar Rehana? Baik. Baik ya. Oke, ini yang namanya Zuafir ini Ana yang pegang akunnya teman-teman ya. Terus Ica ini Ana yang pegang akunnya. Seperti itu. Akun emailnya kan, makanya ada nama Zuafir itu orangnya ada di sini. Ada di dekat Ana nih. Katanya, Tat, Ana gak ikut Zoom, Tat. Lah, kenapa gak ikut Zoom? Oh, saya sama Ustadz sekarang. Oh iya, gak apa-apa. Oke, seperti itu. Ini banyak banget yang izin dan izin telat juga. Tapi no matter ya. Tapi no matter. Apa no matter? Tidak apa-apa. La ba'sah ya. No matter itu tidak apa-apa. La ba'sah if there is someone cannot study in our class. Ketika ada seorang yang lambat atau tidak hadir. Because we all know that there are many society, there are many people in our country, namely Indonesian country, cannot study every time. Mereka tidak bisa selalu belajar gitu karena mereka itu ada kesibukan masing-masing seperti itu. So obligation for us to be better than before in our spirit. Idzan labudda lana an nata'allam bit-ta'miq wa bil hamasah fi ta'allumina fi Dauratil Kafah Arabic Center. Hakata. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka bukunya semuanya, silahkan. Nisa buka kameranya, semuanya buka kameranya, jangan ada yang tutup kameranya. Oke, buka kameranya semuanya. Salsa, terus Nisa, buka kameranya semuanya. Ana pengen cukur teman-teman, ini terlalu panjang. Lan, ini kalau cukur bagus atau enggak Lan? Lebih bagus gak cukur atau cukur aja Lan? Cukur gundul gak sih? Dirapihin aja Ustadz. Dirapihin ya. Ana pengen kayak itu loh. Pengen kayak siapa tuh namanya? Opa gitu. Oh, tertawa. Ketemu banget. Opa Korea, Tat. Opa tuh. Tahu Mbak? Oke. Opa Jamie. Opa kakek-kakek Ustadz mah, bukan opa Korea. Iya. Hah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka bukunya, bukan buka kaca, Anissa, Maimunah. Ya, buka bukunya. Iya, bukan kaca. Ya Allah. Bukan kaca, bukunya bukan kaca. Iya, antum udah cantik, Maimunah. Oke, bagus. Sekarang saya akan berbicara di depan antum selama sekitar berapa ya? Sekitar 5 menit. Berbicara full pakai bahasa Arab dan antum catat mufradat al-muhimmah. Antum catat mufradat yang antum tuh dapatkan dari mukalamah ana. Mufradat yang tidak tahu catat. Tanyakan ke ana setelah saya sudah bicara bahasa Arab selama 5 menit. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd.
في هذه الفرصة السعيدة وفي هذه الفرصة المباركة وفي هذه الفرصة الغالية وفي هذه الفرصة الرائعة وفي هذه الفرصة الثمينة أريد أن أقدم أمامكم جميعا عما يتعلق بقضيتنا اليوم، وهي ما زلنا في بحث فيروس كورونا. نعم، أكرر لكم مرة ثانية، ما زلنا في بحث الجائحة. الجائحة تدور وكذلك تسبب على جراء إغلاق المساجد وكذلك إغلاق السياحة وكذلك إغلاق على كل المدارس وكذلك إغلاق على كل الجامعات التي تقع بالدولة الأندونيسية. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قبل نعطي لكم تعريفا لغويا عما يتعلق بهذه الجائحة، أريد أن أقدم أمامكم جميعا الموضوع وكذلك القضية التي تتعلق بحالتنا اليوم، بحالتنا المشهورة، ألا وهي الانتخابات أثناء جائحة كورونا. Catat ya teman-teman, al-mufradat al-muhimmah. Mufradat yang tidak diketahui catat, nanti tanyakan ke anak biar menambah perbendaharaan kosakata antum. Ukarir lakum marratan saniyah mawdu'na al-yawm yakni al-intikhabat asna'a ja'iha corona. Naam. Wa kadzalika makna al-intikhabat. Ma makna al-intikhabat? Al-intikhabatu yakni tajri limuddati 5 sanawatin marratan wahidatan وكذلك تجريها الحكومة بالرغم أثناء جائحة كورونا. انتخابات هو اختيار الرئيس أو الرؤساء في منطقة منطقة Cikarang وكذلك منطقة جاكرتا وكذلك منطقة جاوا وما إلى غير ذلك، أو نسمى بمحافظة جاوا الشرقية وكذلك مسمى بمحافظة جاوا الغربية وكذلك بمحافظة سومطرة الغربية، سومطرة الشمالية، سومطرة الجنوبية وما إلى غير ذلك من المحافظة. طيب، وكذلك ما معنى الجائحة؟ الجائحة واسعة جدا حتى نعرف إخواني أكثر من 5 ملايين يموتون بسبب هذا الفيروس، بسبب هذه الجائحة مسمى بفيروس كورونا يا إخواني، مسمى بجائحة كورونا. لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولا يستطيعون أن يذهبوا وكذلك يخرجون من بيوتهم بسبب هذا الفيروس. لماذا؟ هناك القوانين المخصوصة وكذلك هناك القوانين الدستورية الأندونيسية تمنع على كل المجتمع الأندونيسي كي هؤلاء لا يخرجون وكذلك لا يذهبون في مكان معين في مخصوصة من المكان هكذا. طيب، ما معنى الجائحة؟ التعريف من الجائحة ينتشر عالميا بما في ذلك منطقة جغرافية واسعة. وكذلك نعرف يا إخواني أن الجائحة أو الوباء، الجائحة في هذا اليوم مسمى بجائحة كورونا. أكرر لكم مرة ثانية، الجائحة في هذا اليوم الجائحة المشهورة في كل العالم يعني جائحة كورونا. ما التعريف من فيروس كورونا وما التعريف من جائحة كورونا؟ كورونا هو فيروس الذي يهاجم التنفس وينتشر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين وينتشر سريعا إلى جميع البلدان حتى وصل إلى هذه البلدة أي مسمى ببلدة إندونيسيا. أكرر لكم مرة ثانية التعريفات من جائحة كورونا. كورونا هو الفيروس الذي يهاجم التنفس وينتشر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين وينتشر سريعا إلى جميع البلدان حتى وصل إلى هذه البلدة أي مسمى ببلدة الإندونيسية. ولكن في هذه الفرصة الواسعة، في هذه الفرصة الثمينة، أريد أن أبحث أنا أمامكم جميعا عما يتعلق بثلاثة محاور. أولا المحور التعليمي، وثانيا المحور الاقتصادي، وثالثا المحور الدستوري. طيب، سأتكلم أمامكم جميعا بإذن الله عن المحور الفعالي.
حيث منطوق الحجة يقول أن فعالية المجتمع في هذا الفيروس لا يكون فعالية أصلا وبتة. وكذلك ننتقل إلى محور الاقتصادي. هناك البيان أن اقتصادية الدولة قد قد انخفضت على 5 ملايين بسبب هذه الجائحة كورونا. وكذلك نعرف على أن في عقد هذه الانتخابات هناك القوانين المخصوصة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. أولا من رئيس الجمهورية، وثانيا من مجلس النواب، وكذلك ثالثا من الشرطي، وكذلك رابعا من مجلس القرية، وكذلك أخيرا من مجلس الانتخابات. هؤلاء يتفقون وكذلك يعقدون وكذلك يعملون وكذلك يفعلون عن هذه الشروط وكذلك الأنظمة وكذلك القوانين الصحية التي تقع بالانتخابات. الانتخابات في 5 سنوات مرة واحدة خاصة. لذلك قد خرج الوزارة الحكومية مسمى بمحفوظ MD قد خرجت على 5 تريليونات لمساعدة المجتمع من الصحية وكذلك الأمنية وما إلى غير ذلك. لذلك أقول لكم بالصراحة أن فيروس كورونا في آلة الانتخابات خلال القوانين وكذلك الأنظمة الموجودة في الإندونيسية لا يكون فعالية ولا يكون حسنة ولا يكون طيبة ولا يكون صحيحة لدولة الإندونيسية بوجود القوانين المخصوصة بإغلاق المساجد، بإغلاق السياحة، بإغلاق المدارس وما إلى ذلك. لذلك هذه كلها يقودنا ويربطنا على صحة رؤيتنا أن الانتخابات أثناء جائحة كورونا لا يكون فعالية بمنظمتها وكذلك بأنظمتها. Syukran jazilan atas ihtimamikum. Assalamualaikum ya manitabal huda. Jangan bengong, tanyakan Bambang. Bengong semua. Tanyakan Bambang. Apa? Lebih keras suaranya. Siapa? Gimana? Ustadz 2 kali ngomong irlam, itu artinya apa? Oke. Yolak. Bentar. Mana sih kak? Ada yang kelihatan ya? Nggak ada ya? Masih belum kelihatan share screen ya? Belum. Oke. Bentar. Tunggu bentar share screen. Oke. Syukran jazil kami ucapkan. Gimana Tat Nuril? Masih ingat? Syukran jazil. Ingat dong. Terima kasih dari kami untuk Ustadz Muhammad Fahmi.
Gimana ya selawatnya itu ya? Apa ya selawatnya itu ya? Kok lupa? Na 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 na. Anal anal Islamu adabani Allah. Terus. minal imani karomani Allah. Terus. faisul umrohani atan. Hafal sudah Fahmi? Pokoknya syukran jazil kami ucapkan atas Atas ilmu yang kau berikan. Allah. Sambil masuk Subah An-Nawawi dulu ya, Pak. Iya dulu Syubhan Nawawi tahun 2013. Tahun 2013 siapa tutornya dulu? Ustadz Imam Bukhari, Ustadz Khotib, Ustadz Munhar, Ustadz Asmaruddin. Ustaz Asmaruddin. Iya. Iya. Kalau Ustadz Khotib itu sekarang ada di Madinah, UIM. Wih, ngeri ya Allah. Ayo. Terus yang baru masuk semuanya hidupkan kamera. Ada di UIM. Iya, Madinah. Wih, ngeri semua teman-teman kita. Ya, hanya kita aja sekarang yang ada di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa Indonesia bisa mengalahkan mahasiswa Madinah. Masya Allah. Oke, saya prinsipnya gini, Tad. Biarpun mereka kuliah di Timur Tengah, Mesir, Madinah, dan semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa Indonesia tidak kalah bersaing dengan mereka seperti itu. Saya daftar dulu Fahmi, tapi bukan takdir. Masa daftar semen? Di mana dulu? Saya daftar itu tahun 2018, tapi nggak lulus. Gak lulus, kok bisa? Ya bukan takdir Fahmi. Oke. Bukan takdir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iglak, apa artinya iglak? Siapa yang tahu? Apa artinya iglak? Ada yang tahu iglak? Tutup. Ya Ustaz. Gimana? Tutup Ustaz. Selesai jelas di situ? Ustaz Fahmi, uktub bil ala Arabiyah. Halo, selesai jelas di situ? Halo, selesai jelas? Jelas. Bukan Juga jelas. Jelas semua. Oke. Iglak, apa artinya iglak? Apa artinya iglak? Kok gak ada yang tahu? Tutuplah. Tutuplah, salah. Al-ighlaq. Pakai kof ya Fahmi. Laq. Iya, kof. Al-ighlaq itu artinya bukan tutup lah, penutupan mungkin. Iglaq. Kok iglak? Iglak. Ighlaq. Ighlaq itu penutupan atau apa? Penguncian. Penutupan. Bagus itu Mas. Galakah. Dari aghlaqo yughliqu. Ighlaqon. Saya tulis aghlaqo. Dalam? Boleh.
Biasa Mas, udah tua Mas. Iya. Aulaqa yuliku yulaqan. Yu. Makna gennya. Yu. La. Kon. Itu artinya penutupan. Menutup berarti ilakon penutupan. Oke. Saya nggak tulis bahasa Indonesianya ya. Saya kasih tahu aja. Oke. Ilakon. Terus siapa lagi yang nanya? Tafadhol. Oke, lanjut. Mana lagi boleh, Tat? Boleh. Banyak nih, tiga doang kok. Mm. Terus bayan. Bayan apa? Bayan ya. Jangan bayan. Bayan singkat tadi. Bayana. Yubayinu. Masdarnya tabyinan. Ya. Bayyana yubayyinu tabyinan, menjelaskan. Bayyana yubayyinu tabyinan, menjelaskan, ya. Tabyin, penjelasan. Bayyana yubayyinu itu artinya menjelaskan, teman-teman. Dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Seperti itu. Bayyana yubayyinu tabyinan, sa'ubayyin, saya akan menjelaskan, atau di balik keterangan ini bihadat tabyin, ya gitu. Bihadat tabyin bisa. Terus apalagi? Satu lagi itu musamma. Ana pernah dengar sih tapi lupa. Oke, tutup mikrofonnya. Musamma udah kemarin. Ayo yang lain. Yang lain. Ayo Ratih, Salsa, Amalia, ini kok tutup kamera nih. Jangan tutup kamera. Oke, Juvita, tafadhol. Al-Qorbiyah. Gimana? Al-Qorbiyah. Apa itu? Tadi. Oh, Al-Gharbiyatun udah. Penjelasan, Ustaz. Gharbiyatun udah kita pertanyaan yang lain. Gharbiyatun udah arah barat. Al-Gharbiyah. Ada lagi Juvita? Ada saya, Dr. Rami. Sebentar. Tafadhol Juvita. Muhafadatun. Itu artinya Ustaz tadi ngomong pakai ada ti-nya. Bi muhafadati, karena ada huruf jar bi. Jadi bi muhafadati. Muhafadatun itu provinsi. Kan udah dihafalin kemarin. Ada lagi? Gak ada. Kok udah semua antum? Udah ditulis loh, udah dihafalin kemarin. Ada, Juvita? Gak ada? Ada lagi, Ustaz. Oke. Tamna. Oh, tamna. Nah. Mana ayam na'u man'an. Mana yamna'u man'an. Apa artinya? Mana ayam na'uman'an, apa artinya? Gak ada yang tahu. Ya Allah, ini dasar loh mufradatnya. Melarang. Mencegah. Melarang atau mencegah sama aja. Dilarang, gah bisa. Oke, yang lain. Matikan mikrofon Juvita. Yang lain. Saya Rami. Tafadhol. Al-muradifu min virus. Al-muradifu min virus. Hal kana lahu al-arabi al-khas min virus amla? Virus itu ada, tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya. Mungkin kalau jaiha itu ada. Apa makna al-jaiha? Jayatun sudah ditulis enggak teman-teman kemarin? Udah atau enggak yang kemarin Jayatun? Udah. Ana adri. Jaihatun. Tulis Ustadz, Jaihatun itu artinya pandemi. Oh, pandemi. Oke, siap. Oke.
Jaihatun, pandemi. Hunakal akhar fil mufradat. Nam. Syukran. Oke. Terus yang lain, siapa yang bertanya tentang mufradat yang tadi? Wah, pegang pulpen semua. Bu. Ustaz. Tafadhol. Muayyan. Muayyan, ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Anda dari tadi melihat Nisa makan-makan terus ngemil. Kamu Nisa. Ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Ya, ayyana yu'ayyinu ta'yinan artinya apa? Siapa yang tahu? Ayyana yu'ayyin. Siapa? Apa artinya, Tat? Ketetapan atau menetapkan, mungkin. Menetapkan atau menentukan. Bisa, sip, menetapkan. Bagus, menetapkan atau menentukan. Bagus. Pinter antum. Masih ingat antum mufradat dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya tapi ana waktu antum ada di markas bahasa Arab, kan lebih dulu antum kan masuk di markas bahasa Arab kan daripada saya. Lebih dulu antum, setelah antum masuk markas bahasa Arab itu saya. Dan waktu itu ana sering lihat antum munadharah, mujadalah, munaqasyah, musyawarah bainal a'dha. Qadiman. Sumal'an la. Bainaka wa baina Halim, bainaka wa baina Dayat, bainaka wa na'am. Idza kana ahadun min ahadil a'dha'il markas yatakallam syai'an bil lughatil arabiyyah, masalan nubattakan, tidak bernafas sama sekali Dayat. Tayyib fi hadhil fasl mubarakah urid an ubayyin amamakum jami'an amma ta'ala. Allah. Araftuka ila Halim as-Saghir. Halim as-Saghir wa fil Madinah al-an. Na'am, walakin qabla dhahaba Halim ila Madinah al-Munawwarah ta'allama Halim fi Misrah. Na'am, fil Misrah ma'a Dayat amalatif, walakin ba'daha Halim ke Madinah ya iswa. Dirasiyah. Naam. Istamir. Lah, kita cerita-cerita pondok kita dulu gak apa-apa. Biar mereka tuh anak-anak di sini, wah, pondoknya Ustaz Fahmi bagus nih, mau mondok di sana gitu. Amin. Oke, apa lagi sih, Pak? Sihiyah. Sihiyah, kesehatan. Satu lagi, Ustaz. Taqatun. Tokotun apa, salah dengar atum tokotun. Ada mufradat tokotun. Tadi kayak denger itu. Bahsi. Bahsun, bahasa ya bahasa. Bahasa. Tahu bahasa. Bahasa. Pakai sa. Bahasa ya bahasu, bahsan. Adalah pembahasan. Bahasa ya bahasu, bahsan, pembahasan. Ayo tanyakan lagi kalau ada. Apa bahasa Arabnya titik, teman-teman? Apa bahasa Arabnya titik? Yuk, siapa yang tahu? Nokta. Titik, noktoh. Kalau koma. Yuk. Gak ada yang. Yuk, koma itu bahasa Arabnya noktotun itu titik, tulis aja noktotun itu titik, koma itu fasilah. Nah, koma fasilah. 1,2 juta. Wahid fasilah isnain malayin milyun gitu. Fasilah.
Seumpamanya 32%,9 berarti isna wasalasin fasilah tis'ah. 32,9. Apa bahasa Arabnya persen? Yuk. Apa bahasa Arabnya persen? Seumpamanya cewek rata-rata sudah menikah 82%. Seumpamanya, yuk, apa bahasa Arabnya 82%? Bahasa Arabnya 82 apa? 2 isnani. Terus 8 samaniyah. Samaniyatun. Samanin wa isrun. Ayo, bahasa Arabnya 82%. 82 apa bahasa Arabnya, Ustaz? Ayo. Ayo. Isna. Apa? Isnaini wa samanuna. Isna wasalasun. Samanun. Samanunnya, oh ya. Lupa. 82 isnaini wa samanun. Samaniyatun. Samanun 80. Wahidun wa samanuna 81. Isnaini wa samanuna 82. Bahasa Arabnya 82 itu isna wasamanin. Isna wa samanin. Ya Allah, astagfirullah. Gak apa-apa, bagus Tad, itu benar. Tapi dijerkan aja wasamanin. Oke, siap. Persen. Bahasa Arabnya persen itu tujuan saya. Apa bahasa Arabnya persen? Arroshinun. Mungkin. Salah. Ya. Bahasa Arabnya persen itu firshinun. Oh, firshi pakai jar apa? Antum serius? Jangan percaya sama Anda, percaya sama Allah. Musyrik antum percaya sama. Ya Allah, jangan percaya sama Anda. Percaya sama Anda antum. Apa bahasa Arabnya persen? Siapa yang tahu? Kalau tahu nanti tak kasih. Sebenarnya Anda mau ngasih ini ke Nisa. Tapi kalau ada yang tahu gak apa-apa. Anda mau ngasih mufradat ke Nisa, teman-teman ya. Tapi Nisa sampai sekarang belum ngasih alamat. Jadi gimana? Kamu belum ngasih alamat? Katanya mau minta ke Ustadz Afgon alamatnya gimana sih? Gaje. Ana Rami, Ana. Aku yang mau kasih hadiah kok aku yang repot. Kamu yang ngasih alamat ke aku lah. Ya, anak kan takut di PHP-in, Ustadz. Anak sadar, anak tuh sering di PHP-in, entah itu sama siapapun, termasuk Ustadz Takalam. Loh, kok di PHP-in? Nggak mungkin lah aku main HP sama kamu. Masya Allah. PHP, main HP. Oke. Ayo, siapa yang bahasa Arabnya persen? Tapi haram ya. Ana. Apa? Tapi haram, lihat di kamus, lihat di Google Translate haram. Sifrun. Firshinun. Bal filmi au bilmi filmi Betul, filmi'ah. Filmi'ah. Nah, filmi'ah. Filmi. Mi'ah itu ada iya-nya ya teman-teman ya. Mi'ah itu langsung kayak gini tulisannya. Filmi'ah. Filmi'at. Naam. Mi'atun itu kayaknya kita tuh mi'ah, kayaknya setelah mim ada ya sukun ya, tapi hakikatnya enggak ada. Filmi'ah itu. Filmi'ah mungkin. Berarti 82% isna wasamanin filmi'ah. Kalau 2% isna asyara filmi'ah. Kalau 1% filmi'ah. 2% isna filmi'ah. Berarti kalau 1% langsung filmi'ah seperti itu, Fahmi. Apa? Enggak. Filmi'ati wahid. Iya, enggak. Wahid filmi'ah. Naam. Syukran. Istamir al-akhar. 2% isna filmi'ah, salasa filmi'ah, arba'ata filmi'ah, khamsa filmi'ah, wa ma ila ghairi dzalik. Oke. Naam, siap. Filmi'ah itu artinya persen ya. Kalau 100%, yuk 100%. Alfun nggak sih? Alfun 1000. Apa juga Mi'ah. Bahasa Arabnya 100%. Berarti kayak lagu, Ustadz. Lagu Takalam. Mi'ah fil mi'ah. Bagus. Mi'ah Fil mi'ah. Sip.
El-Kafa ada lagunya ya, Kaifa. Ada lagunya. Lagunya tuh I need you baby. Your love is so lila. I love you baby. Gitu. Ana ada pertanyaan, Ustaz jawab ya. Gak boleh tanya. Iya, wow. Nanti dulu Bambang. Nanti ketika di akhir nanya. Ana lagi lagi nanya-nanya mufroda. Oke, gak ada lagi. Siva gak ada lagi. Ada atau enggak? Goanin, Ustaz. Gawanin. Sebenarnya kawanin teman-teman ya tapi ana niru-niru Arab, niru Yaman, Ana, Ustaz. niru Yaman. Yaman itu Iya, kok jadi go? Ana suka logat Yaman. Nah, Ustaz. Kalau lagu juga gitu. Si. Itu mufradnya apa sih, Pak? Kalau tahu. Mufradnya apa? Kawanin itu jamaknya. Ayo. Yang lain kalau ada yang tahu. Konun bukan, Ustaz. Iya, harokatin Bambang. Konun. Konun. Iya, harokatin. Konunun. Sip. Konunun. Nun jamaknya qawaninun. Perumahan Bumi Cikarang. Jangan di sini, Bambang. Ya Allah. Jangan di sini. Artinya apa? Artinya peraturan. Oh iya. Qawaninun. Oh iya. Tadi dengarnya pakai go sih jadinya nggak tahu. Oke, matikan mikrofon. Yang lain. Ana pengen dengar Vinka yang tanya. Tanya Vinka. Loh. Mau Ana belum dengerin yang dari awal, Ustadz. Masih nyimak. Kenapa belum dengerin yang dari awal? Lah baru masuk. Kenapa baru masuk? Baru beres, Ustadz. Kenapa baru beres? Ya Allah. Cewek selalu salah ya. Kasihan. Itulah perempuan. Akan jadi laki-laki, teman-teman. Ayo, siapa yang tertawa? Ayo, siapa? Derajat wanita lebih tinggi daripada cowok. Senggol dong. Derajat wanita lebih tinggi. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu derajat wanita lebih tinggi. Antum tuh jangan debat wanita sama pria di hadapan anak, kalah antum. Oke. Semua Ataya, Salsa, Amalia, Juminten, Maimunah, ayo. Semuanya. Tanya. Gak ada pertanyaan lagi. Nisa masa gak ada pertanyaan? Belas. Kamu makan apa Nisa? Kok aku jadi pengen makan juga? Ih, enak banget coklat. Mau dong. Ustadz, tadi konun apa? Konon peraturan. Peraturan. Kalau pengaturan, ayo. Kalau pengaturan, kan lain kan antara pengaturan dan peraturan. Yuk, apa bahasa Arabnya pengaturan? Ayo. Roy, buka kamera, Roy. Mana Royhana? Konan, Ustaz. Ayo, apa bahasa Arabnya pengaturan? Al-qawanin. Bukan. Bukan, itu peraturan. Kalau pengaturan lain. Pengaturan itu bisa dibilang konsep sih, konsep gitu. Pengaturan itu konsep. Konsep. Jadi konsep sekolah, gitu. Pengaturan sekolah gitu. Bisa sih konsep. Konsep. Iya, Yuk, apa bahasa Arabnya konsep? Gak ada yang tahu nih. Ini banyak yang izin jaringan. Aduh, beli paketan, Bos.
Apa bahasa Arabnya konsep? Nisa, apa bahasa Arabnya konsep? Siva, apa bahasa? La adri Ustaz. Masudah betul nggak Ustaz? Apa? Masudah. Masudah itu namanya orang di pinggir jalan, namanya Masudah, ibu. Dadat salah kayak. Masudah itu tukang jualan rujak di pinggir jalan. Masudah Konsep ngarang. tasawwur. Mungkin tasawwur. Kita sulit. Konsep itu nizamun. Ya Allah, nizamun. Nizam atau Anda beri koma atau antimatun. Antimatun. Nizamun atau antima. Konsep madrasah, antimatul madrasah gitu. Antimatul madrasah ya. Saya tanya ke yang mahir nahwu di sini. Saya tanya nahwu sorob dah. Biar kalian bisa dengar juga. Siapa yang mahir nahwu sorob di sini? Anak izin keluar. Izin keluar. Gak boleh. Nanti Anda masuk lagi. Gak boleh. Gak boleh keluar. Oke. Apa artinya apa? Di sini siapa yang mahir nahwu sorob? Anda tanya Siva. Coba. Konsep sekolah. Apa bahasa Arabnya? Nizamul madrasati. Kok nizamul madrasati bukan satu? Nizamul Nizamul madrasata. Madrasatah. Kenapa madrasatah? Karena dia maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bih. Maf'ul apa? Salah. Ayo. Apa? Nizamul madrasati, madrasatu. Pengaturan madrasah berarti konsep. Nizamul madrasatu. Kenapa madrasatu? Karena dia lagi. Karena dia fa'il. Salah lagi. Mana ada sekolah fa'il, Bang? Iya. Apa ya Allah? Sekolah itu nggak bisa jalan, nggak bisa bertani, nggak bisa mencangkul, nggak bisa membaca. Iya, Ustaz. Salah. Ayo, nizamul. Berarti tadi benar dong, madrasati gitu. Kenapa madrasati? Karena apa ya? Antum nih enak banget ya. Madrasatu bukan sitan. Salah. Bingung, Ustaz. Salah ya. Pakai alif lam. Iya, Bukan karena sih. ada alif lam kan jadi madrasatu. Salah. Nizamul Madrasati. madrasati. Kenapa nizamul madrasati? Kenapa alasannya? Karena ada alif lam. Nizamul madrasati. Kenapa nizamul madrasati? Ada alif lam tah? Innadirlah dah. Sofakir awalan. Kenapa Maruf nizamul tuh, Ustaz. madrasati? Lebih Ustaz. Kenapa nizamul madrasati, Bambang? Kenapa ya? Karena Allah. Karena Allah. Apa ya, Ustaz? Aduh, ngi'rab nih, Masya Allah. Nizamul madrasati karena Nizamul madrasati. mudhof ilaih. Oh iya. Lambat ya Allah. Udah ilaih, iya inget. Ya Allah. Astagfirullah. Mudhof ilaih itu ialah kumpulan dua kalimat tapi hakikatnya dua lafaz. Yang pertama, yang kedua itu berangkat kasroh. Yang pertama itu nizamul dhamma, yang kedua berangkat kasroh. Kumpulan satu kalimat tapi hakikatnya dua lafaz gitu. Kitab Fathul Qorib, antum tahu kan? Bukan Fathul Qorib, Fathul Qoribi.
Ya, taklim, Iya. taklim. Nah, gitu. Seperti fathul izar. Ya, fathul Iya. izari. Seperti itu. Gimana kan? Nah, Ustaz. Pak, Belum mutolaah lagi, Ustaz. kenapa belum mutolaah? Oke. Ada lagi pertanyaan mufradat? Setelah ini kita ke pembahasan mubtada dan khobar. Sebenarnya ini sebentar, teman-teman. Karena saya yakin antum cepat paham mubtada dan khobar. Roy, kok kamu jelek banget, Roy? Kamu Ustaz, Ana mau nanya. enggak boleh di akhir aja. Kalau nanya mufradat enggak apa-apa. Kalau nanya yang selain mufradat enggak boleh. Di akhir aja. Izin. Hati-hati kalau manggil Mbak Royhana. Dia senior. Ya Allah, Roy. Tapi Royhana jelek banget sekarang loh. Kamu kok jelek, Roy? Tadi serius ya. Tadi kan saya ngepost Royhana kan, di story apa? Story WA. Terus anak-anak banyak yang nanya, siapa dia gitu. Nah, ada balas anak-anaknya gitu. Mau ngapain nanya-nanya mau ngapain. Gitu. Terus anak-anaknya pada bilang mau dibawa KUA Tat gitu. Ya Allah. Kamu tertawa Roy. Efek Ustaz, filter. Oh, filter. Tapi antum ketika ketemu anak pakai kacamata, bedak lagi, pakai lipstik lagi. Ya Allah. Kamu pakai apa, Roy? Bedaknya, Roy? Fair Lovely. Oh, bedaknya santri. Oke. Tertawa kamu. Nisa. Iya tahu kamu skincarean. Kita mah santri Fair Lovely. Iya, kita murah gitu. Oke. Gak ada pertanyaan mufradat lagi? Gak ada? Anak sebenarnya pengen nanya, cuma anak takut disuruh hafalan ini. Kalau banyak nanya nanti banyak mufradat, jadi disuruh dihafalin lagi anak. Pinter Ngamuk lagi ke Ica. Pinter banget taktik antum. Jadi udah anak mendingan diem aja. Ya kayak waktu kemarin ya. Lah iya. Udah, kita jangan aja. Ayo nanya yang banyak. Kalau antum nggak nanya, ada tambah nih. Ada tambah sendiri nih. Udah diem aja. Kalau enggak kita keluar Zoom nih bareng-bareng. Nahnu jam'iyatul lughatil Tambahin aja Ustaz. Arabiyah. Al-intikhobah ya kalau nggak salah. Intikhobun. Itu dari intakhoba yantakhibu. Intakhoba yantakhibu. Intikhoban. Berarti intikhoban. Intikhob. Apa artinya? Artinya pemilihan. Oh iya Ustaz Rami, Ana mau tanya. Oke. Anifan, tadi kan di situ ada nadhamah au indhamata yang artinya peraturan sekolah. Kalau intizamah apa? Apakah maknanya sama? Kok kayaknya saya ingat lupa. Ulang pertanyaannya, Tad. Anifan kan tadi ada peserta yang nanya ada nadhamah au indhamah yang bermakna peraturan sekolah. Kalau intizamah Andimatun sama nidhamon. Nidhamun. Kalau intizamah Intidham berarti intadimu. Itu kosakata yang tidak tahu saya. Intadhamu yantadimu. Kosakata yang tidak tahu. Tapi peraturan itu mengatur. Itu ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya mengatur itu. Ini antum nih dikeselin Nisa antum. Mana nambah mufradat sekarang? Nadhama. Dikeselin Nisa antum. Nadhama yunaddimu. Yunaddimu itu mengatur. Yunaddimu tandiman. Tandiman. Nadhama yunaddimu tandiman itu artinya mengatur.
Wih, banyak banget puas sana nih. Sampai ke atas nih. Mati kalian. Oke. Oke dah. Sekarang kita fokus ke udah ditulis ya. Nadom Yunadimu mengatur. Fokus ke pembahasan kita yaitu Belum, bentar lagi. apa pertanyaan mufradat. Kalau pertanyaan mufradat gak apa-apa. Enggak, tulisan yang tadi Nah belum nulis, baru satu. Itu baru kata yang satu yang di luar situ. Duanya lagi. Thank you ya. Ya udah minta contoh ke teman-temannya yang lain. Minta anu. Enggak, soalnya kalau saya nuruti antum, kita banyak luang waktu kasihin teman-teman. Nanya ke yang sudah nulis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan menjelaskan mubtada dan khobar. Ya. Mubtada dan khobar. Aduh, kok kayak gini? Mubtada dan khobar. Khobar. Oke, mubtada wa khobar. Ya, ada mubtada, ada khobar di dalam bahasa Arab tuh. Ada mubtada, ada khobar. Oke, sekarang saya tanya ke antum sebelum saya mendefinisikan. Apakah di antara antum semuanya ada yang tahu definisi mubtada dan khobar? Tafadhol. Siapa yang bisa mendefinisikan? Mubtada itu gini. Khobar itu gini. Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan? Boleh deh anaknya batas. Oke, tafadhol. Dapat hadiah nanti. Tafadhol. Atika. Mubtada adalah isim, koda atau identik dengan domah. Selalu berada di awal kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, ya kan? Antum lihat kitab antum, pantesan benar. Antum lihat Iya. kitab Emang anak lihat di kitab Ustadz. ya, kecuali definisi dari kitab saya gitu. Kecuali definisi apa? Coba hurriyah fi ta'rif, kebebasan dalam mendefinisikan. Tafadhol. Bisa Ustaz. Tafadhol Nisa. Apa definisi mubtada, apa definisi khobar? Mubtada pokok sebuah kalimat, khobar kata yang bisa dimaknai adalah. Itu aja. Iya, itu ajaran Bapak Ana dari Turki. Sebenarnya benarnya ya, kalau saya bilang benarnya itu masih 20%. Maksudnya kenapa saya nggak bilang benar? Karena untuk disampaikan ke anak-anak antum nanti, atau salah satunya jadi ustadzah di sini, itu nggak akan paham apa maksud kayak gitu tadi gitu. Saya pengen penyampaiannya itu bisa membuat paham semua orang. Apa definisi mubtada, apa definisi khobar? Ini orangnya nih, kuliah di sini nih. Ustaz, boleh nggak? Ustaz, Siapa nih? Salsabila. Hidupkan kamera, kalau gak ngidupin anak gak mau. Oh ya, tunggu. Enggak, yang lain, ayo. Apa definisi mubtada? Mubtada. Apa mubtada? Isim. Iya, isim Isim apa? yang berada di awal, Ustaz. Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Ana Ustaz. Anan. Yaudah. Ayo Salsa. Mubtada itu yang subjeknya yang diawalin apa sih? Yang awalannya lupa. Loh, matikan mikrofon. Matikan mikrofon. Ana. Matikan mikrofon yang lain, ayo. Ana. Tafadhol. Mubtada itu isim yang diterangkan dan kalau khobar itu isim yang menerangkan mubtada. Benarnya hampir 60%. Udah banyak nih. Insya Allah anak-anak dengar kayak gini udah hampir paham. Oke, bagus. Lumayan, 60%. Tapi jangan singkat-singkat ya, intinya bikin anak-anak paham gitu. Oke, apa definisi dari mubtada dan khobar? Ini siapa nih yang Subjek dan kamera? objek. Jangan mati kamera ya, Amalia, garis nih.
Kalau subjek dan objek. Salah. Salah ya? Subjek itu fa'il. Subjek itu pelaku. Oke, yang lain. Ayo, yang lain. Haya. Ustadz Nuril, kalau mau belajar bahasa Arab offline ya. Kan kita lebih suka offline ya daripada online ya. Setiap 1,5 bulan sekali datanglah di hari Sabtu di dekat Stain Pamekasan, di dekat terminal Pamekasan. Itu ada pembelajaran El-Kafah. Antum akan ketemu Raihana, akan ketemu banyak lah teman-teman El-Kafah. Kalau Ustadz Nuril mau, ya. Kalau mau belajar bahasa Arab offline, 1,5 bulan 1 kali di rumah saya, tapi yang ngajar Ustadz Izzuddin dan Ustadz Afif. Yang ngajar itu Ustadz Izzuddin sama Ustadz Afif di rumah saya. Di rumah Sebenarnya gini Fahmi. Kenapa kan saya bilang dari kemarin tuh pengen murojaah. Karena waktu di kampus itu jarang ada mubtada, jarang ada khobar, jarang maf'ul, jarang ada maf'ul bi. Jadi saya itu pangling. Kemarin itu pengen berhenti dari kampus. Loh, kenapa sih nggak sama dengan waktu dulu saya belajar di pesantren? Ya, mau gimana lagi? Kampus Ulumul Utama atau kampus Tiba? Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab yang sekarang sudah pindah alih status menjadi STAI Duba Pamekasan. Iya lumrah maklum sih kenapa perguruan tinggi di pesantren kita tuh gak menerangkan mubtada khobar, karena itu lebih menerangkan kesastranya. Ya gak sih? Iya. Lebih menerangkan kesastranya. Jadi gramatikal nahwu sorobnya itu ada di PBA, bukan BSA. Antum itu berarti BSA, sastra Arab. Kalau saya Fahmi, itu pendidikan bahasa Arab. Saya pendidikan. Ada sekarang Fahmi yang PBA, baru buka sekarang. PBA buka? Buka, ada 4 prodi yang dibuka baru. Oke. Ya kalau saya kan sudah holas. Sudah. Iya, alhamdulillah. Walaupun nggak tahu apa itu maf'ul. Nah, antum pinter, so rendah aja antum pinter. Ana panggil dia Ustadz teman-teman karena kenapa? Sebenarnya dia teman saya teman-teman ya. Saya menghormati dia itu jadi Ustadz pesantren di pondok saya seperti itu. Ya, saya menghormati titelnya dia gitu. Sebenarnya jujur dia itu teman saya di pesantren, tapi karena dia ngabdi di pesantren, ngajar di pesantren, maka saya hormati dia Ustadz Nuril. Lah, ilmu saya masih nih. Ana hanya menang berani doang Ustadz ya. Ana hanya menang berani doang. Kalau ilmu Ana nggak tahu apa-apa, hanya menang berani seperti itu. Oke. Samir yuk. Ustadz boleh coba lagi? Mubtada khobar, siapa yang pengen? Kok salah semua? Gak ada yang bukan salah sih. Aku coba boleh, Ustadz. Siapa yang bisa yuk mubtada khobar? Coba sama Ustadz. Yang lain dulu, yang susah udah. Yang lain. Apa mubtada dan khobar? Kok gak ada yang cocok sama definisi Ana? Kalau coba dulu Ustadz, ya Allah. Matikan mikrofon Salsa. Yang lain. Afwan, saya coba ya. Mubtada itu isim marfu yang terbebas dari awamil lafziyah. Apa antum? Antum disampaikan ke anak MTS sama anak SMA, apa ismul marfu? Jangan seperti itu. Isim yang dirofakkan atau yang anak doma. SMA tuh nggak tahu itu yang dirofakkan. Iya. Kantum ngajar anak pemula, seumpamanya ngajar siapa di sini ya? Ya ngajar anak pemula banget, yang mana dia itu gak pernah belajar nahwu, gak pernah belajar sorof, gak pernah masuk pesantren. Ya, gak pernah masuk pesantren. Terus antum bilang, isim yang dirofakkan. Ya dirofakkan apa ustadzah gitu? Maka anak sekarang akan memberikan pengalaman anak ke antum, gimana caranya menyampaikan metode baca kitab dan metode belajar bahasa Arab yang mana anak pemula pun paham. Anak yang gak pernah nyentuh bahasa Arab, gak pernah nyentuh baca kitab, paham apa yang kita maksud. Jadi anak gak suka kalau ada orang, ini adalah amil lafzi, ini adalah isim yang rofa, ini adalah nasab.
Kapan Ana pernah bilang maf'ul ke antum? Kapan Ana pernah bilang fa'il ke antum? Ana jarang bilang fa'il, Ana jarang bilang maf'ul. Ana bilangnya subjek, Ana bilangnya objek. Kenapa? Kalau antum Ana kasih tahu maf'ul, puyeng antum. Apa sih maf'ul tadi gitu? Ya, gitu. Tapi kalau Ana sampaikan objek, maka antum paham. Setelah saya sampaikan objek, objek itu di dalam bahasa Arab maf'ul, teman-teman. Oh, berarti maf'ul itu objek tadi. Iya, gitu cara menyampaikan. Ya, yang dirofakan itu apa, Ustadz? Yang dirofakan tuh intinya harokat akhirnya identik dengan doma gitu. Yang dirofakan itu harokatnya identik dengan doma gitu. Tapi nggak harus doma, tapi identik lah gitu. Seperti itu. Oke, siapa di sini yang berhasil? Tidak ada yang berhasil masih. Ayo, siapa yang mau mencoba? Definisi. Sekali lagi. Oke. Mubtada. Isim yang terletak di awal kalimat berfungsi sebagai subjek. Berfungsi sebagai subjek. Salah. Salah ya? Kata siapa tuh? Berfungsi sebagai subjek. Berarti berfungsi. Kata Kak Rohana. Antum jangan percaya Rohana, percaya sama Allah. Ya Allah, percaya sama Rohana. Musyrik antum percaya sama Rohana. Percaya sama Allah. Mubtada sebagai subjek. Saya pengen ketawa loh, mubtada sebagai subjek. Maksudnya mubtada itu fungsinya untuk bekerja gitu, untuk sebagai pekerja. Al-ismu fi awalil kalimah mungkin. Kalau definisi menurut kitab Jurmiyah ya, kalau menurut kitab Jurmiyah, ini bukan menurut saya ya, bukan menurut saya. Yang dinamakan mubtada itu al-ismul marfu al-ari adil awamilil lafdiyah. Kalau definisi khobar al-ismul marfu al-musnadun ilaih. Kalau di kitab Jurmiyah. Tapi kalau definisi dari saya, sebelum dari saya, Anda pengen dengar definisi dari antum. Oke, ayo berjuang. Apa definisi mubtada dan khobar? Ayo berjuang. Ustadz, saya mau nyoba, Ustadz. Tafadhal. Kalau dilihat dari contoh yang di kitab Ustadz, mubtada itu ini bukan Ustadz. Mubtada itu ma'rifat atau makna yang udah ditentukan. Terus khobar itu makna yang masih umum, nggak pakai alif lam gitu, Ustadz. Betul nggak, Ustadz? Salah. Oke. Masya Allah. Salah. Masya Allah. Salah. Yang lain. Mana Ustaz? Ayo Roy. Ataya Ustaz. Ayo Roy. Mubtada itu Ataya Ustaz. iya, Ataya. mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Terus kalau khobar isim yang menerangkan mubtada hingga maknanya sempurna. Ya Allah, 80%. Hampir benar. Hampir benar. Dan anak-anak kalau dijelaskan seperti definisi ataya, itu hampir paham, teman-teman. Hampir paham. Iya, Bagus. Ustaz. Terus khobar itu nggak bisa berdiri sendiri jika tidak ada si mubtada itu. Iya, intinya 80%. Bagus lah. Tapi anak masih ada kurangnya. Intinya gini. Orang yang masih baru belajar bahasa Arab atau orang yang masih baru belajar kitab, mendefinisikan mubtada dan khobar sama seperti definisi ataya, itu hampir paham. Karena definisi ataya itu mudah dipahami oleh pemula. Oke, bagus ataya, bagus. Antum kasih definisi seperti itu, mereka udah agak paham. Tapi anak ada yang kurang masih. Tapi nggak apa-apa, udah bagus banget. Daripada semua definisi yang udah dilontarkan anak-anak, antum paling bagus. Tapi anak tanya, apakah ada yang lain? Ada definisi yang lain? Bagus. Antum kayaknya antum sekolah umum semua deh. Kok bisa pintar mendefinisikan mubtada khobar antum? Dulu anak kan MTS, Ustaz. Terus MTS-nya? Ya, itu dipelajari khobar dan mubtada. Dan definisinya seperti itu ya? Ya, hampir lah. Bagus. Berarti memang konsep mendefinisikan sesuatu di MTS antum itu bagus konsepnya untuk pemula. Iya gak sih? Konsepnya bagus. Saya. Betul. Khobar itu pelengkap. Terus. Iya, pelengkap. Semisalnya
cowok dan cewek, si cewek itu kan mubtada ya, jadi si cowok jadi pelengkapnya si cewek gitu. Oh, iya, berarti khobar itu tidak bisa hidup tanpa ada mubtada gitu. Mubtada. Allah, Masya Allah banget. Sama saja Nisa nggak bisa hidup tanpa siapa, Sa? Nisa nggak bisa hidup tanpa siapa? Tanpa ayang Tanpa Turki. ayang, Ustad. Oh, tanpa ayang. Oke. Tanpa nafas lah Ustadz. Sesak nanti. Tanpa Ya Allah. udara. Tapi Ustadz Nuril itu definisinya lumayan lah gitu. Kalau untuk orang-orang bucin, insya Allah mereka cepat ngerti. Orang itu cepat ngerti. Berarti kalau kalian itu ada seseorang yang dicintai dan kalian tidak bisa hidup tanpanya, maka ini adalah mubtada dan khobar seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Karena dua-duanya ini memang tidak bisa dipisahkan. Bainahuma hamzatul wasli, ya. Memang tidak bisa dipisahkan. Juz'un la yatajazza bisa. Oke. Seperti itu. Oke, apakah ada yang masih mau berusaha untuk mendefinisikan? Kalau nggak ada, ana yang mendefinisikan. Kalau masih ada, tafadhol, berjuang. Tapi untuk sekarang ini masih Ataya yang paling bagus. Apa antum udah gak masuk Zoom? Apa antum? Ini Zofir nih. Ustaz, Hah? Ana. Headset? Buat nenten. Siapa tadi? Ana Ustaz Amalia. Tafadhol Amalia. Mubtada itu identiknya diawali dengan alif lam Ustaz. Masa? Kata siapa? Iya. Banyak kok mubtada yang tidak ada alif lamnya. Banyak banget. Ayo. Nggak tahu Ustaz. Oke, tapi bagus lah. Udah berusaha mendefinisikan bagus. Oke, pengen tahu kalian. Definisi mubtada khobar yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya ya. Sebenarnya semua pendapat kalian tuh bagus dan itu benar, tapi alangkah lebih baiknya definisikanlah dengan semudah mungkin sehingga orang pemula pun paham dengan definisi antum. Kalau kalian mendefinisikan di kitab Jurmiyah, mubtada itu adalah al-ismul marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Ya, pelongok murid-murid antum. Apa maksud Ustaz? Definisi khobar di kitab Jurmiyah, al-ismul marfu al-musnadun ilaih. Ya, pelongok lagi. Apa musnad ilaih tuh gitu? Gak akan paham kalau orang-orang pemula yang mendengarkan. Maka definisikanlah sesuatu itu semudah mungkin biar orang mahir, orang medium, sedang, orang pemula, semuanya pada paham. Seperti itu. Kan makanya saya ini sekarang mencoba berada di tengah-tengah antum. Di sini ada anak pemula, di sini ada anak yang hampir mahir, di sini ada anak yang udah mahir. Tapi anak mencoba untuk berada di tengah-tengah. Sehingga anak pemula pun bisa paham, anak mahir pun bisa paham. Sekarang. Seperti itu. Oke, definisi mubtada dan khobar saya kasih contoh. Fahmi jamilun, seumpamanya, ya. Bahasa Maduranya itu tining fahmi jamilun panik keganteng. Seumpamanya Muhammadun jamilun, Muhammad ya, Muhammad atau gini, Zaidun qaimun lah. Kalau fahmi jamilun itu bukan mubtada khobar, itu sifat mausuf. Si ganteng. Ya, yang ganteng. Kalau ada kata, ingat teman-teman ya, kalau ada kata yang bagus, yang keren, yang ganteng, yang kecil, itu sifat atau naat di dalam bahasa Arabnya. Oke, saya definisikan. Zaidun qaimun. Zaidun itu mubtada, qaimun itu khobar. Ini masih belum definisi ya. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun itu khobar. Dengarkan baik-baik. Mubtada adalah inti dari
penjelasannya. Apa yang dijelaskan itu adalah mubtada. Oke. Apa yang dijelaskan itu adalah mubtada. Oke, saya pelan-pelan banget nih. Khobar adalah yang dijelaskan. Khobar itu menjelaskan mubtada. Khobar itu menjelaskan kriteria mubtada. Mengabarkan kepada seseorang bahwasanya mubtada tuh gini, 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 gini. Sama saja Zaidun qaimun. Zaidun itu adalah inti pembahasannya. Sekarang kita bahas Zaid. Zaidun itu inti pembahasannya. Qaimun ialah khobar. Menerangkan, menjelaskan bahwasanya Zaid itu berdiri. Seperti itu. Saya ulang satu kali lagi. Mubtada adalah penjelasannya, khobar adalah yang menjelaskan. Seperti itu. Kita menerangkan bahwasanya ada seseorang di suatu desa, namanya siapa? Namanya anggap aja Fatimah. Fatimah ini adalah mubtada. Karena yang kita bahas sekarang Fatimah. Gitu. Mubtada seperti itu, teman-teman. Yang dibahas itu mubtada, yang diterangkan itu mubtada. Seperti itu. Fatimah itu apa? Fatimah itu gimana? Fatimah cerdas di dalam belajar. Fatimah, dia adalah perempuan cerdas. Dia adalah, lafaz dia adalah, karena dia adalah menjelaskan tentang Fatimah. Intinya yang menjelaskan Fatimah pasti khobar. Berarti Fatimatun atau Fatimatuh ya. Fatimatuh hiya dzakiyatun fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Dzakiyun itu cerdas ya, dzakiyun. Dzakiyun pakai zal yang ada titiknya tuh. Dzakiyun itu cerdas, tapi yang cerdas itu perempuan, dzakiyatun. Fatimah hiya dzakiyatun fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Fatimah mubtada'nya, hiya adalah khobar. Oke, saya jelaskan lagi. Di dalam kitab Fathul Qorib, ini sudah kitab terkenal ya. Insya Allah pesantren-pesantren manapun, insya Allah tahu kitab Fathul Qorib. Yang nggak alumni pesantren mungkin tahu ya kitab ini ya. Menjelaskan tentang najis-najis, menjelaskan tentang nikah, kadang menjelaskan tentang buyu, jual beli. Di kitab Fathul Qorib ada kata-kata seperti ini. Wajuludul baitati. Atau gini, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Ada kan? Di dalam kitab mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi, gitu kan ada ya? Masih hafal ya? As-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi, gitu. Dan sebagainya. As-siwaku. Maka kita sekarang akan bahas siwak. Yang dibahas itu adalah mubtada. Inti dari pembahasan itu mubtada. Maka kalau ada lafadz yang mana lafadznya itu menerangkan bahwasanya siwak itu seperti ini, lafadz itu pasti khobar. Intinya lafadz yang menerangkan tentang siwak itu pasti khobar. Lafadz apa yang menerangkan tentang siwak? As-siwaku mustahabun. Oh, siwak itu sunnah. Mustahabun sunnah. Berarti lafadz mustahabun itu khobar. As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Paham ya? As-siwaku mustahabun. Ya. As-siwaku, siwak yang dibahas, mustahabun, penjelasan tentang siwak. Bahwasanya siwak itu sunnah. Sama saja gini, bolpen. Sekarang kita bahas bolpen. Bolpen apa ya?
Enggak, kita bahas apa ya? Kita bahas cewek lah. Kan kita cowok, nggak mungkin saya bahas cowok. Oke, cewek. Cewek itu rajin di dalam belajar. Cewek itu yang dibahas berarti mubtada'nya. Cewek yang namanya Fatimah rajin. Rajin itu khobarnya. Gitu. Karena menjelaskan bahwasanya Fatimah tuh rajin gitu. Rajin itu khobarnya. Oke. Terus sekarang cari lagi di kitab-kitab. Iya, wajuludul maitati tadkhuru bidibaghi illa jildal kalbi wal khinziri, kayak gitu ya. Di kitab Al-Qarib, wajuludul maitati tadkhuru bidibaghi illa tadkhuru bidibaghi. Aduh ya Allah, wajuludul maitati tadkhuru bidibaghi Aduh, lupa terusannya. Oke. Dulu Ana disuruh ngafalin itu teman-teman sama ustaz-ustaz Ana. Seperti itu. Wajuludul maitatih. Wajuludul maitatih. Dan saking banyaknya saking banyaknya kulit-kulitnya bangkai, gitu. Saking banyaknya kulit-kulit bangkai, ya, bentining benyak-benyak kolek na pepetang, gitu bahasa Maduranya. Bentining benyak-benyak kolek pepetang. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dan saking banyaknya kulit bangkai. Nah, sekarang kita akan bahas kulit bangkai. Berarti wajuludu itu kulit. Wajuludu kita akan bahas kulit. Maitati itu bangkai. Wajuludu itu menjadi mubtada. Wajuludul maitati, bantining benyak-benyak kolek petang gitu. Wajuludul maitati itu menjadi mubtada. Apa khobarnya? Apa khobar? Tathuru. Oke, tathuru. Oke, tathuru bisa disucikan. Ternyata dijelaskan bahwasanya setiap kulit-kulit bangkai bisa disucikan. Lafadz bisa disucikan itu adalah khobar. Jadi mubtada ialah inti dari pembahasannya. Khobar adalah apa? Yang Khobar. menjelaskan. Menjelaskan. Oke, tapi definisi Ataya itu lumayan bagus. Nanti Ataya bisa chat di grup. Coba Ataya ulang lagi definisi antum. Anda tertarik sama definisinya Ataya? Yang Anda tadi, Ustadz. Iya, definisi antum. Tertarik Anda? Mubtada itu isim yang berada di awal. Khobar bukan isim. Ya, kalau isim sih oke lah, bisa. Oke, anak-anak masih bisa paham isim kata benda. Oke, lanjut. Khobar itu yang menerangkan mubtada hingga maknanya sempurna. Kan? Betul kan? Sesuai dengan apa yang definisi Anda kan? Menerangkan mubtada. Berarti hingga maknanya sempurna. Berarti apa? Berarti memang khobar itu menerangkan tentang mubtada. Apa-apa yang dibahas itu pasti diterangkan kan? Apa-apa yang menjadi inti pembahasan itu pasti diterangkan. Inti pembahasannya itu mubtada, yang dibahas atau pembahasannya itu khobar. Sama saja gini, Wahyudi. Berarti Wahyudi ini mubtada gitu. Karena kita akan bahas Wahyudi. Wahyudi males banget belajar bahasa Arab. Seumpama bro. Wahyudi males banget belajar bahasa Arab. Lafadz males banget itu jadi khobar. Mengabarkan bahwasanya Wahyudi itu males gitu. Seperti itu. Menerangkan bahwasanya Wahyudi itu males gitu. Oke, sekarang saya kasih contoh dah, biar antum makin paham. Di share screen kalian lihat. Oke. Coba bacakan di kitab Ataya. Di kitab itu apa contohnya Ataya? Al-Kafa Ataya. Bacakan Ataya. Contoh apa, Ustaz? Contoh mubtada khobar. Kan ada contohnya. Al-Ustadu qaimun.
Al-ustadu qaimun. Ini contoh dasar dulu ya. Al-ustadu qaimun. Oke. Al-ustadu itu adalah mubtada karena yang dibahas itu ustad. Qaimun itu mengabarkan, menerangkan bahwasanya ustad tuh berdiri. Ya Allah, qaimun tulisannya begini. Oke. Al-ustadu qaimun. Al-ustadu qaimun. Ustad itu menjadi mubtada, qaimun itu khobar. Tad kenapa menjadi khobar? Karena qaimun itu mengabarkan bahwasanya ustad itu berdiri gitu. Gitu maksudnya. Paham kan? Mengabarkan gitu. Terus Ataya, apa contoh kedua? Al-baitani qoribani. Gimana? Al-baitani qoribani. Benar nggak Ustaz? Oke. Baiti gitu aja. Baiti rumahku qoribun. Baiti qoribun. Baiti itu kita sedang menjelaskan rumahnya Ustadz Fahmi, baiti gitu. Rumahnya Ustadz Fahmi, rumahnya saya gitu. Baiti, rumah saya, qoribun. Mengabarkan bahwasanya rumah saya itu dekat gitu. Baiti jadi mubtada, qoribun jadi khobar. Terus ada lagi Ataya? Gak ada? Ada Ustaz. Lanjut. At-tilmidu qaimun amamal fasli. At-tilmidu. Bukan qaimun. Ganti mufradat lain, qaimun terus. At-tilmidu jalisun. Jalisun aja. Jalisun. Aduh, kok di sini? At-tilmidu jalisun amamal fasli. Sekarang saya pengen nanya nahwu sorob sekarang. Karena nahwu sorob itu sangat berkesinambungan teman-teman ya sama bahasa Arab. Antum nggak tahu. Oke. At-tilmidu. Saya tanya siapa di sini yang mahir nahwu sorob? Tapi meskipun nggak mahir nggak apa-apa sih. Raihana. Saya tanya Raihana. Raihana, at-tilmidu jadi apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena berada di awal pembahasan. Berarti setiap di awal pembahasan itu mubtada. Yakin kamu? Oh, enggak. Karena jadi inti pembahasan. Ya, inti pembahasan. Bisa. Intinya inti pembahasan itu mubtada. Oke. Bagus. Matikan mikrofon. Finka, jalisun jadi apa? Nah, kan sekarang udah banyak paham. Enak ditanya. Finka kayaknya gak ada jaringan ya. Finka, halo. Finka, halo. Finka kayaknya gak ada jaringan. Halo Finka. Finka. Oke, Juvita, jalisun jadi apa? Gak apa-apa kita lama teman-teman, yang penting paham. Yang penting paham. Jalisun jadi apa? Jalisuna. Oh, jalisuna. Anu udah terangkan tadi. At-tilmidu. Hah? Jalisun jadi apa? Aduh, ayo matikan mikrofon. Oke, Amalia, jalisun jadi apa? Khobar Ustaz. Kenapa khobar? Karena dia menerangkan. Iya, bagus. Menerangkan apa? Menerangkan kalimat sebelumnya mubtada itu. Karena jalisun.
Bagus menerangkan kalimat sebelumnya yaitu mubtada. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Lalah, kok mati hidup kameranya. Mana mubtadanya? Kalimat yang sebelumnya, Ustaz. Ya, apa kalimat sebelumnya? Oke, matikan mikrofon, matikan. Apa antum nggak lihat saya share screen antum? Oke, Vinka. Halo Vinka. Jalisun jadi apa? Nah, Ustaz. Jalisun jadi apa? Jalisun. Artinya tuh apa, Ustaz? Enggak usah artinya. Jalisun jadi apa? Anu udah jelasin panjang lebar tadi. Mubtada. Kho. Ya Allah. Kho. Khobar. Nah, kenapa khobar? Karena bentar, Ustaz. Aduh. Bentar. Tadi Buka buku antum. Matikan mikrofon. Berarti antum nggak dengerin penjelasan saya. Matikan mikrofon. Matikan. Agak jadi dengerin penjelasan saya. Seharusnya kalau dengerin penjelasan saya itu nggak usah lihat buku. Udah berapa kali ya Anda menjelaskan definisi mubtada khobar. Panjang lebar tadi. Masa antum? Aduh. Oke. Siapa di sini yang berani menjelaskan tilmid jadi apa, jalisun jadi apa, amamal fasli jadi apa, tak kasih hadiah besok tak kirim JNT. Serius? Ana. Bagus. Apa? Ana serius ya, sekarang Ana serius. Tak kirim JNT besok. At-tilmizu menjadi mubtada sama inti dari pembahasan. Nah, terus jalisun menjadi khobar, yakni menjelaskan dari mubtada tersebut. Apa mubtadanya? At-tilmizu Menjelaskan bahwa murid itu duduk. bagus. Terus amamal fasli, Ustaz. Amamal fasli. Terus Apa amamal madrasati? Intinya gitu, amamal fasli itu menjadi keterangan. Keterangan salah. Bahwa, Ya Allah, emang banget. Anak kirim JNT loh, serius loh. Eman banget ya Allah. Anak kirim JNT besok. Kado yang anak mau kasih ke Nisa, karena Nisa gak gercep ke anak, kirim alamat lewat WA. Kado yang anak kirim ke Nisa, anak kirim ke orang yang berhasil menjawab sekarang. Seandainya antum kasih sore gitu alamatnya Maimunah, siang gitu Maimunah alamatnya, anak kirim. Antum mahal banget minta alamat, sampai kirim alamat di chat Zoom loh. Parah antum kirim alamat. Anak takut Ustaz bercanda, Ustaz. Anak selalu serius. Kapan anak gak seriusin antum sih? Si serius. Ayo, Rehan, sama Mas sedikit keterangan. amama itu dhorof, Ustaz. Terus, dhorof apa? Dhorof makan, tempat. Amama. Oke, bagus. Amamal fasli jadi apa? Jadi mudhaf. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih? Ustaz, takut salah. Susunan idhofah itu, Ustaz. Iya, susunan idhofah itu apa? Susunan mudhaf dan mudhaf. Dua kata atau lebih yang tujuan maknanya itu satu. Masih kurang dikit, ayo, JNT hampir. Masih kurang dikit. Amamal fasli. Amama itu jadi dhorof. Dhorof itu apa ya? Semacam
Kok bulat? Kok kembali ke drop lagi? Anak gak nanya tuh, Rob. Oh, anaknya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu ialah susunan idhofah. Yang dinamakan dengan susunan idhofah ialah dua kalimat, dua kalimat atau lebih yang tujuan maknanya itu satu gitu. Kurang. Ya Allah, JNT hampir nyampe di rumah antum. Kurang. Lo kok tertawa? JNT hampir nyampe. JNT-nya udah ada di depan rumah antum. Kalau nanti JNT-nya masuk ke rumah antum, berarti itu benar semua. JNT-nya hampir nyampe. Ayo, Eman. Hukum telah. Dan setiap susunan idhofah ialah susunan dua kalimat atau lebih yang tujuan maknanya itu satu. Terus? Dan setiap dan mudhaf ilaih kan ada di belakang. Itu hukumnya jer selalu dikasrohkan di belakang. Ya Allah, kurang dikit, satu langkah lagi. Aduh. Ya Allah, Eman. Oh, ya Ustadz. Aduh, matikan mikrofon, kasihan yang lain. Ayo yang lain, serius Ana. Yang bisa jawab. Coba Siva, Ustaz. Siapa yang jawab? Nisa, Siva, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. At-tilmizu mubtada. Jalisun khobar. Jelas. Ya, at-tilmizu sebagai mubtada dan jalisun itu menjadi khobar yang at-tilmizu itu inti dari pembahasannya. Jalisun itu menerangkan keadaan mubtada, yaitu at-tilmizu lafadznya. Amama itu harful jar. Harful jar, kata siapa amama harful jar? Enak banget antum. Bukan, Ustaz. Mudhaf ilaih. Amama itu jadi apa? Ya Allah, Ana sayang banget kalau Hana tinggal selangkah. JNT ada di rumah antum dah. Allah. Udah apa-apa, Ana diskon dikit Ustaz. Kurang sedikit cuma. Kok Siva menyerah? Jangan ya? Kalau menyerah bukan Siva namanya. Geregetan apa ya? Royhana ini gak sabar mau menambahkan jawabannya. Mudhaf ilaih. Yuk. Kamu ngapain? Apa ya? Aduh. Amama jadi apa? Amama jadi apa? Gak tahu. 5, 4, 3. Nyerah, Ustaz. 1. Matikan mikrofon. Roy. Amam al-fasli. Teruskan. Jadi mudhaf ilaih. Apa definisi mudhaf ilaih? Oh, definisi mudhaf ilaih. Definisi mudhaf ilaih ialah kalimatnya amama. Mudhaf ilaihnya al-fasli. Mudhaf ilaih ialah al-fasli amamah kan dhorof. Nah, al-fasli itu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya dari amamah. Gitu. Mudhaf dan mudhaf ilaih dinamakan dengan susunan idhofah. Sedangkan pengertian dari susunan idhofah ialah susunan dua kalimat atau lebih yang memiliki tujuan maknanya itu satu. Gitu. Misalkan. Enggak, Ana gak perlu misalkan. Kurang definisi antum. Di depan kelas kan itu al-fasli. Enggak, Ana gak tahu, gak pengen tahu misalkan.
Ana pengen tahu definisinya kurang. Definisinya kurang. Kurang. Gimana antum Roy kok bisa kurang? Padahal itu Ana ajarin loh di Al-Kafa dulu. Aldi udah ngajarin itu juga. Gimana? Ya udah, matikan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan semuanya. At-tilmidu itu menjadi mubtada. Karena at-tilmidu itu inti pembahasannya. Dan jalisun itu menjadi khobar. Menjelaskan bahwasanya tilmid itu apa? Duduk. Jalisun. Oke, menjelaskan atau menyempurnakan bahwasanya tilmid itu duduk. Amamah itu menjadi dzaraf. Dzaraf itu teman-teman ada dua. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu yauman gitu. Di hari ini, fi hadzal yaum, al-yaum hari ini. Al-yaum itu jadi dzaraf zaman. Amamah artinya di depan ya. Masa antum nggak tahu mana amamah? Amamah itu diajarkan ketika TK loh. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqo ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Amama itu udah dari TK antum paham dah. Amama di depan, waro'a di belakang, di jauh di samping. Itu semuanya itu dorof, namanya dorof makan. Oke. Amamal fasli. Dengarkan Roy. Amamal fasli itu menjadi mudhof ilaih. Amamah itu mudhof, al-fasli itu mudhof ilaih. Ingat Roy. Amamah itu mudhof, al-fasli itu mudhof ilaih. Yang mana di dalam kitab itu susunan mudhof dan mudhof ilaih itu dinamakan idhofah. Susunan idhofah. Susunan mudhof dan mudhof ilaih itu di dalam kitab itu dinamakan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Oke, biarin antum pusing dah. Yang penting tapi ini akan ana upload di YouTube ya biar antum bisa dengarkan lagi. Oke. Amamah jadi mudhof, al-fasli itu menjadi mudhof ilaih. Yang mana mudhof dan mudhof ilaih, definisi idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih itu kan dalam satuan idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih atau susunan jumlah idhofah ialah susunan dua kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat atau lebih. Tapi itu adalah hakikatnya satu. Tapi tinggal satu langkah lagi kamu Roy. Hanya tinggal bilang bahwasanya mudhof itu tetap harokatnya tidak diubah-ubah. Amamah gak mungkin amamu. Amamih gak mungkin. Amamu gak mungkin tetap amamah. Tapi mudhof ilaihnya itu harus berharakat kasroh. Gitu aja Roy. Ikan tadi mudhof ilaihnya ya tapi tinggal dorofnya itu loh. Mudhof ilaih. Nih. Ama itu mabni. Iya, jangan mabni. Tinggal hanya bilang bahwasanya mudhof itu harokatnya bebas, terserah mudhofnya. Tapi kalau mudhof ilaih itu wajib kasroh gitu. Wajib kasroh gitu aja. Seperti itu. Seperti fathul qaribi. Ya, fathul qaribi, fathunnya tetap fathun. Ya, gak bisa fathan, gak bisa fatin. Al-qaribi harus kasro. Karena kenapa? Itu jadi mudhof ilaih. Seperti itu. Seperti itu ya, seperti itu. Aduh, eman banget Roy. Ya udah Nisa, kirim ke WA Nisa alamatmu Nisa. Kirim ke WA saya Nisa alamatmu. Tak kirim besok ke JNT Nisa. Raihana gak bisa jawab. Raihana gak bisa jawab Nisa. Sekarang ya Nisa ya. Biar anak besok pagi bisa packing. Oke. Tapi anak gak pakai JNT Nisa. Anak pakai
kantor pos. Oke, itu ya teman-teman ya. Mudhof itu amamah, al-fasli itu mudhof ilaih. Di dalam kitab susunan dua ini, mudhof dan mudhof ilaih dinamakan susunan idhofah. Tapi mudhof ilaih itu harus berangkat kasro. Harokat yang kedua itu kasro, seperti itu. Seperti itu, tinggal bicara mudhof ilaih kasro gitu aja, Roy. Aduh, eman banget kamu, Roy. Oke, paham teman-teman ya. Tapi Ana gak menekankan paham di mudhof ilaih. Ana gak menekankan paham di dorob untuk malam hari ini. Ana hanya menekankan paham mubtada khobar dan antum rata-rata di sini paham. Ketika saya tanyakan, alhamdulillah paham. Oke, bagus. Paham ya? Oke. Kasihan ya Allah. Kasihan banget. Apa kamu, Roy, kok lihat seperti itu, Roy? Gak terima, Roy. Gak terima kalau hadiahnya gak nyampe, Roy. Kasihan banget ya Allah. Tapi santai. Aku akan belikan kamu sesuatu kalau kamu beneran mau ke Malang nanti. Ya. Sama Zahra, sama Mila, sama siapa lagi? Ica. Ke Malang. Ya, Roy. Aduh, Roy, hanya gak ada jaringan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari ini semua? Roy, kan mau ke Malang kamu? Nah, Ustaz, Mau aja Asia gak? mau ngajak kalau mau. Tapi usaha ngajak gitu. Ya, diajak gak diajak terserah sih, asalkan kamu Zahra Mila itu bisa dan Ica bisa. Nanti tak carikan tempat untuk tempat tinggalmu selama berhari-hari di Malang. Dan kita jalan-jalan deh. Kasihan Nisa. Nanti ketika Roy, nanti ketika kita nyampe Bromo atau nyampe camping di pantai ya, Roy. Camping di pantai. Rayhana itu video callan. Rayhana itu video callan sama Nisa. Mbak Nisa kapan ke sini gitu. Kita ngumpul sekarang, Mbak Nisa gitu. Gitu ya. Video call anak-anak di sini. Video call Vinka gitu. Mbak Vinka kapan ke sini gitu. Allah. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Gak ada ya? Gak ada yang ditanyakan ya? Serius gak ada? Apa sih? Dari mubtada khobar teman-teman. Jangan nanya hanya kalimatnya lumayan panjang. Jadi Anda bahas. Tapi kita penekanannya mubtada khobar tetap. Dan antum alhamdulillah paham mubtada khobar. Paham, rata-rata paham di sini mubtada khobar. Gak ada lagi yang ditanyakan mubtada khobar atau ada pertanyaan yang lain? Pertanyaannya bebas. Saya suka loh kalau ada yang bertanya. Gak ada. Aduh, pada yang kasihan banget ya Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Aduh, sebenarnya Ana pengen contohnya banyak sih, tapi kayaknya gak nutut. Kasihan antum. Oke, mudah-mudahan berkah, amin. Mudah-mudahan manfaat, amin. Mudah-mudahan pinter bahasa Arab, bisa mukalamah bahasa Arab, dan mudah-mudahan gak hanya belajar bahasa Arab, tapi ngajar bahasa Arab suatu saat, amin. Ala hadihin niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Roy.
Ustaz.